Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masuk hari kedua di bulan Ramadan. Mudah-mudahan saum kita, salat kita, dan seluruh kebaikan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tabungan yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Doa pagi dan petang, wirid pagi dan petang itu pilihannya banyak. Sebab Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mencontohkan dengan banyak pilihan. Karena itu, wirid pagi dan petang yang manapun yang kita pilih silakan. Yang terpenting, jangan saling mencaci satu dengan yang lain. Kalau ada yang komitmen, enggak, saya pakai yang sahih saja. Yang masih dilakukan kesohihannya, enggak saya pakai. Silakan. Tapi ada yang pakai, enggak, yang enggak sahih juga saya pakai. Kenapa? Karena pertama, sahih itu atau tidaknya itu ijtihad para sahabat. Yang kedua, sebagian ulama berpendapat bahwa dalam urusan zikir, keutamaan amal, hadis dhaif pun nggak ada masalah. Yang ketiga, nggak usah ada periwayatannya pun. Kalau saya mengucapkan sesuatu dan sesuatu itu membuat saya ingat kepada Allah, membuat saya mengorientasikan perkataan saya, perbuatan saya kepada Allah, apakah nggak boleh? Meskipun nggak ada riwayatannya. Yang ketiga, yang berikutnya, kalau kemudian mengucapkan sesuatu dan itu disepakati baik, kemudian ada seseorang yang melakukannya secara terus-menerus karena itu perkataan yang baik, apakah salah juga? Enggak salah. Kecuali kalau ada larangan. Contoh misalnya, eh, saum sunnah itu kapan saja boleh. Gitu. Dan ada hari-hari yang dicontohkan Rasulullah SAW yang baik-baik, misalnya Senin Kemis, meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak selalu saum Senin dan Kemis. Kalau ada orang yang saum Senin Kemis dan terus-menerus, apakah salah? Boleh. Kalau saum yang baik itu adalah saum Daud, apakah Rasul terus-menerus saum Daud? Dan kalau Rasul nggak terus-menerus saum Daud, apakah kalau ada orang yang terus-menerus saum Daud boleh? Boleh. Nggak ada masalah. Tapi ada tegas larangannya. Misalnya, jangan dului Ramadan dengan saum 1 hari atau 2 hari. Kecuali yang sudah terbiasa saum. Nah, ini berarti larangan. Maka kalau larangannya nggak boleh. Makanya meskipun kita niatnya saum sunnah, kita nggak pernah saum, terus tiba-tiba menjelang 1 Ramadan kita saum. Misalnya untuk persiapan, biar nggak langsung gigi 4 misalnya begitu. Ya nggak boleh, karena ada larangannya. Gitu. Nah, selama tidak ada larangan seperti itu, ya berarti bila sesuatu itu baik, kemudian ada orang yang komitmen untuk melakukan yang baik itu setiap hari, di saat-saat tertentu, juga nggak ada masalah. Yang penting, dia nggak mewajibkan orang lain harus seperti itu. Tapi dia mampu melakukan seperti itu, nggak ada masalah. Contoh sederhananya, mungkin ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu haji dan umrohnya berapa kali coba? Tapi kalau ada orang yang memang karena kemampuannya, kesempatannya, ya misalnya dia pembimbing haji dan pembimbing umroh gitu. Mungkin umrohnya dalam 1 tahun bisa 10 kali. Hajinya tiap tahun. Gitu. Yang oleh pemerintah Indonesia sebetulnya nggak boleh. Kecuali pembimbing haji, pembimbing umroh gitu. Nah, karenanya menurut saya juga jangan terlalu kaku. Nah, silahkan pilih doa pagi dan petang, silahkan suka-suka. Yang penting ada landasannya, ada payung hukumnya. Payung hukum itu bagi yang mengerti dalil, silahkan menganalisa dalilnya. Bagi yang belum bisa menganalisa dalil, ikutilah para ulama. Ikutilah orang-orang yang ngerti. Yang mengambilnya juga mengambil dari dalil-dalil. Jangan paksakan semua orang harus memahami dalil. Apalagi semua orang harus meneliti hadis ini sahih atau tidak. Padahal sahih dan tidak juga ijtihad para ulama. Nah, saya dalam hal ini, karena kita akan membahas tentang doa pagi dan petang, saya lebih memilih, dan tentu saya memilih itu karena satu alasan. Alasan saya, ya, karena saya menerjemahkan buku itu, Wadhifah
itu bagian dari Risalah Al-Maqsurat. Jadi Risalah Al-Maqsurat itu panjang, banyak ragamnya, mukadimahnya saja luar biasa. Kemudian nanti ada wadifah, ada wirid Qur'annya, ada wirid hariannya, ada wirid-wirid dalam event-event tertentu, dan ada wirid khusus untuk para pengikut penulis Risalah Al-Maqsurat ini. Nah, yang saya bahas itu hanya bagian pertama, yaitu wadifah. Dan kenapa saya tertarik membahas ini? Karena pertama, sedikit pengulangannya. Dan redaksi-redaksi yang dipilih oleh beliau itu redaksi-redaksi yang benar-benar membingkai kita untuk fokus pada Allah Subhanahu wa taala, dan pengulangan redaksinya itu sedikit. Meskipun sebagian ada yang mengatakan bahwa riwayatnya dhaif, tapi ketika saya teliti, ini ternyata mereferensi juga kepada kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama terdahulu. Dari Adhkar Imam An-Nawawi, dari Amalul Yaumi wal Lailah Ibnu Sunni, dan dari beberapa riwayat yang ada, itu ternyata ditulis juga para ulama sebelumnya. Dan ternyata penulis Risalah Al-Maqsurat ini juga sebetulnya adalah putra seorang ulama besar yang juga menertibkan dan menilai, meneliti Musnad Imam Ahmad. Dan itu pekerjaan luar biasa, jarang ulama yang bisa melakukan hal itu. Karenanya bagi saya pilihan wadifah ini sangat tepat. Dan di samping itu beliau juga memberikan pilihan, kalau waktunya longgar, kita punya lagi semangat, baca lengkapnya wadifah. Tapi kalau waktunya lagi sempit, kemudian ada sedikit kemalasan-kemalasan, kurang semangat, ringkas. Dan ringkasannya juga sudah disebutkan di situ. Bahkan beliau memberikan pilihan, kalau yang ringkas pun nggak bisa, maka pilih di antara bacaan-bacaan itu yang kalau kita baca itu langsung terkesan dalam hati kita, dan kita langsung terbawa untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, pilih itu. Yang penting jangan sampai ditinggalkan semuanya. Ada salah satu yang kita baca. Karena itu kita pilih yang kita mantap untuk melaksanakannya, dan tak perlu mempersalahkan orang lain yang memilih pilihan yang lain. Kenapa? Karena yang saya pilih benar dan bagus menurut saya, dan yang dipilih orang lain bagus dan menurut dia. Dan jangan paksa semua orang harus meneliti tentang kesohihannya. Jangankan meneliti kesohihannya, membaca riwayatnya pun kadang-kadang bingung. Maka ada orang itu yang kelasnya mengikuti para ulama, ada yang kelasnya meneliti dalil. Saya secara pribadi belum kelasnya untuk meneliti dalil secara jeli, secara cermat, belum kelas saya. Karena itulah maka saya mengikuti para ulama, dan ternyata ulama yang saya ikuti ini pun mengikuti ulama yang lain sebelumnya, dan ada buku-buku yang dirujuk oleh beliau. Karena itu kita akan bahas insya Allah ke depan tentang wadifah yang merupakan bagian pertama dari Risalah Al-Maqsurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.